Halo sedulur pemilih, khususnya pemilih pemula. Selamat datang di ini podcast KPU Kabupaten Wonogiri. Kali ini kita akan membahas dunia pemilu, politik, dan demokrasi dengan gaya yang santai, tapi berbobot. Sedulur pemilih, di podcast ini kamu gak akan bakal kok dicekokin teori politik yang bikin ngantuk. Kita ngobrol dari hal-hal yang dekat sama kamu, dari ruang kelas, scroll TikTok, sampai urusan di balik bilik suara nanti. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Beliau seorang guru bahasa Inggris SMA, sekaligus praktisi pendidikan yang sehari-hari ngajarin siswa seperti kamu yang ada di rumah. Tapi kali ini beliau tidak akan ngajarin kita vocabulary atau grammar, melainkan ngajak kamu mikir gimana caranya jadi pemilih yang cerdas. Saya sapa dulu ya, sedulur pemilih ya. Halo, Mas Puput Gunadi. Halo Mas Irawan, sehat? Sehat, alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang di podcast sedulur pemilih semuanya. Ya, apa kesibukannya ini Mas? Ya, terima kasih. Ini sedulur pemilih pastinya sedang menikmati liburan ya, liburan kenaikan kelas, sedang selamat dan ini luar biasa. Mohon izin Mas Irawan, saya menyampaikan sedikit pantun untuk sedulur pemilih semuanya. Wah ini mantap ya. Ini keren. Silakan Mas Puput. Ya, ubur-ubur ikan lele ya, KPU Kabupaten Wonogiri semakin kece. Keren. Mantap. Terima kasih Mas Puput. Ya, ini Mas Puput ini luar biasa kesibukannya. Saya sempat beberapa kali mencoba menghubungi beliau untuk hadir di sini dan baru kali ini beliau bisa hadir bergabung di kegiatan kita hari ini. Mas Puput, kita hari ini itu ada judul yang sedikit menggelitik Mas. Ini tidak jauh-jauh dari apa yang dihadapi oleh sedulur pemilih di rumah. Nah, judul kita hari ini adalah tentang kelas demokrasi. Gak ada remedial buat pilihan yang salah. Nah, kelas ini biasa identik dengan sekolah ya Mas Puput ya. Iya. Karena kalau tidak ada kelas nggak mungkin ada sekolah kan, kurang lebih seperti itu Mas ya. Betul sekali. Ya, kelas sekolah itu biasanya berkaitan dengan ujian dan remediasi ya. Berarti ini menjadi sebuah isu yang menarik yang kita bicarakan hari ini. Mas Puput, jadi kalau kita berbicara tentang aktivitas di sekolah yang seperti tadi saya sampaikan ya Mas ya, biasanya setiap hari panjenengan ngajar gitu ya, memberikan ilmu pada sedulur pemilih gitu ya. Nah, biasanya diakhiri dengan ujian itu Mas. Ya. Nah, tapi kali ini pertanyaan saya bukan tentang ujian yang ada di kelas di sekolahnya Mas Puput. Tapi menurut Mas Puput nih, memilih di pemilu itu Mas ya, itu mirip ujian harian, ujian akhir, atau justru ujian hidup? Wah, ini pertanyaannya kalau apa itu anak muda mau putus cinta saja ini. Cie-cie ya. Baik, sedulur pemilih semuanya. Ya, tadi pertanyaan dari Mas Ramli sangat luar biasa, menggelitik ya, apakah sedulur pemilih itu mempunyai persepsi yang sama terkait dengan kawan-kawan di sana, di luar sana, yaitu apakah pemilih itu mirip dengan ujian harian, ujian akhir, atau justru ujian hidup. Nah, ini merupakan pertanyaan yang harus kita jawab semuanya ya. Kenapa? Karena pemilu ini merupakan momen hajatan bangsa kita setiap 5 tahunan dan kita tidak boleh melewatkan begitu saja. Ya, ini bukan masalah ujian harian, ini bukan masalah ujian akhir, tapi bagaimana kita bisa menentukan arah hidup kita setidaknya 5 tahun ke depan itu dengan melihat figur calon-calon yang akan kita pilih ini. Kenapa? Karena bangsa kita akan dibawa kemana Mas Irawan? Ini tergantung dengan pemimpin kita. Pemimpin yang jujur, bertanggung jawab dan mempunyai visi dan misi untuk memajukan bangsa kita. Apalagi ini sedulur pemilih masih duduk di bangku sekolah. Ya, bagaimana sedulur pemilih ini bisa
meningkat pengetahuannya, keterampilannya, apalagi di era yang luar biasa, era digital. Betul. Ya, informasi ada di mana-mana, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook. Ini menjadi salah satu perhatian, dan perhatian itu bisa kita dapat setidaknya dari calon pemimpin yang akan kita pilih. Ya, Mas Irawan. Saya kira seperti itu. Iya, Mas. Jadi baru saja kan kita ini Mas ya di KPU itu kan menyelenggarakan hajatan nasional, Mas. Kebetulan ini adalah pemilu serentak. Pertama ada pemilu, kemudian ada pilkada serentak se-Indonesia. Nah, dengan segala macam dinamikanya kemarin kita melakukan evaluasi nih, Mas. Nah, dalam klaster pemilih kami, Mas ya, ada beberapa klaster ya, Mas. Salah satunya itu pemilih pemula, yang di dalamnya itu ada siswa, mungkin termasuk muridnya Mas Puput di sekolah ini ya, jadi pemilih pemula ini. Nah, acap kali kemudian ada pertanyaan yang menarik yang disampaikan kepada kami ketika kami melakukan sosialisasi ini di sekolah-sekolah, Mas. Misalnya pertanyaannya seperti ini, Mas. Pak, kenapa saya harus milih, Pak? Toh satu suara saya itu nggak ngaruh apa-apa, Pak. Nah, sebagai guru ini, Mas, bagaimana Mas menanggapi mindset yang seperti itu, Mas? Ya, terima kasih Mas Irawan. Ini pertanyaan yang luar biasa. Kenapa? Karena siswa harus mempunyai berbagai macam literasi. Salah satunya yaitu literasi politik atau lebih tepatnya literasi demokrasi. Kami ucapkan terima kasih khususnya KPU Kabupaten Wonogiri yang bersedia selalu memberikan pencerahan begitu. Ketika kami undang di sebuah sekolah untuk memberikan materi terkait dengan bagaimana penguatan demokrasi dari perencanaannya, dari pelaksanaannya sampai ke tahap refleksi. Khususnya ketika di sekolah itu ada event Pilketos pemilihan ketua OSIS ya? Betul sekali. Dan saya sangat senang sekali Bapak Ibu guru itu merasa terbantu ketika kawan-kawan tim dari KPU Kabupaten Wonogiri itu ikut menyengkuyung, gotong royong, ya, mensukseskan Pilketos di sekolah-sekolah. Ini merupakan kontribusi yang nyata, aksi nyata dan sangat berdampak buat kami khususnya para guru dan siswa untuk mengimplementasikannya, dan itu berkelanjutan. Oh iya, Mas. Jadi kan ketika kami melakukan sosialisasi, jelas kami tidak bisa sendiri ya, Mas ya. Perlu adanya kolaborasi dengan banyak pihak. Tadi Mas Puput sebutkan salah satu kolaborasi yang kami lakukan adalah dengan pihak sekolah. Karena bagaimanapun ruang interaksi antara sekolah dengan siswa sebagai pemilih pemula ini itu jauh lebih sering intensitasnya dibandingkan kami yang di KPU ya, Mas. Nah, Mas, ini boleh spill-spill ya, Mas ya. Ya, boleh spill-spill ya. Mas, kalau di ruang kelas itu, Mas ya, itu pelajaran apa yang ternyata pada akhirnya penting banget digunakan untuk milih di TPS, Mas? Wah, ini pertanyaan yang sangat strategis. Tadi pertanyaan yang kedua itu saya masih ingat mindset para sedulur pemilih yang harus kita luruskan. Kenapa? Karena mau tidak mau pemerintah itu ikut berkontribusi dalam membangun, mencerdaskan para sedulur pemilih yang masih duduk di bangku sekolah. Nah, dan pertanyaan ketiga ini ternyata nyambung. Sebenarnya mapel apa saja sih yang nyambung ketika pesta demokrasi itu diselenggarakan? Ya, di sekolah itu ada proyek P5, ya, penguatan profil pelajar Pancasila. Di sana ada tema Mas Irawan, ya, tema demokrasi. Yes, saya ngerti, ya, Mas. Betul. Dan ini sangat berdampak sekali ketika KPU memberikan penguatan dan Pilketos itu diselenggarakan. Apalagi kemarin itu kita baru saja melaksanakan hajatan nasional secara serentak. Ya. Dan ini sangat memberikan dampak dan berkelanjutan bagi para sedulur pemilih, tidak hanya di sekolah, tapi juga di kampung juga. Kenapa? Karena di kampung ada Karang Taruna yang tidak lepas dari demokrasi, bagaimana pendapat itu bisa muncul, diterima, didengarkan, yang setidaknya dari sedulur pemilih semua itu mendapatkan 3 poin. Apa itu? Yang pertama ada voice, suara, bagaimana suara itu sangat berarti untuk kemajuan kita semua. Yang kedua choice, pilihan para sedulur pemilih ini sangat memberikan makna, ya. Yang terakhir yaitu ownership, bagaimana sedulur pemilih itu ikut berpartisipasi aktif membangun bangsa ini supaya lebih maju lagi.
Oh yes, mantap, keren nih seluruh pemilih ini. Penjelasannya saya kira ini luar biasa ya, sebagai pencerahan kita semuanya ya. Karena ternyata memang memilih itu sesuatu yang penting ya bagi kehidupannya Mas Puput ya. Mas Puput, tadi sempat Mas Puput singgung ya terkait dengan eh, kehidupan sedulur-sedulur pemilih pemula ini ya, Gen Z ya kan. Ini sekarang lebih dekat dengan sosial media ya. Betul sekali. Dekat dengan TikTok. Mas Puput punya Instagram ya? Pasti. Pasti ya. Tetap punya nggak? Ya, ya. Oh, Semuanya iya. saya punya. Iya, keren. Berarti memang kita adaptable terhadap pemilih-pemilih pemula ya. Nah, Mas Puput, di zaman sekarang itu kan itu sebuah keniscayaan itu Mas ya, mencari segala informasi dari sosial media ya Mas ya, seperti TikTok, YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Nah, ini Mas pertanyaan saya Mas, gimana cara kita sebagai pemilih pemula ini Mas ya, ini nanti sedulur-sedulur pemilih tentunya butuh juga ini ilmunya ya. Sebagai pemilih pemula itu bisa ngeh gitu ya Mas ya, bahasanya ngeh itu apa ya, ngeh pokoknya ya. Ngeh milih mana yang benar atau mana yang gimmick. Wah, dari sosial media kita itu. Ya. Pertanyaannya menggelitik beneran ini ya, seluruh pemilih ya. Memang seluruh pemilih kita tidak bisa lepas dengan artificial intelligence. TikTok, Instagram, Facebook itu hal yang tidak bisa kita hindari. Ya, apakah itu foto sungguhan atau itu foto editan atau itu merupakan rekayasa dari artificial intelligence, ini merupakan sesuatu yang menjadi tantangan buat kita untuk mempelajari lebih dalam. Baik, saudara pemilih harus cerdas, sumber informasi harus saudara pemilih dapatkan di mana itu biar informasi tidak bias, yaitu di KPU Kabupaten Wonogiri yang sangat berkontribusi dalam memberikan informasi terkait dengan hajatan kita pemilu, khususnya siapa yang akan menjadi calon pemimpin kita. Jadi kita tidak salah informasi. Sumber informasi yang pertama yaitu di KPU. Kalau di sini yaitu di KPU Kabupaten Wonogiri. Saya kira seperti itu. Iya, karena kebetulan, iya betul Mas Puput. Karena memang kebetulan kami juga mengembangkan ya media sosial kami ya Mas ya. Kita juga ada TikTok, KPU Kabupaten Wonogiri juga ada Facebook, kita punya Twitter dan lain sebagainya. Juga kita punya website Mas. Maka benar sekali apa yang disampaikan Mas Puput. Jadi bagaimana kemudian akun resmi itu yang akan digunakan sebagai rujukan mencari informasi. Kira-kira seperti itu ya. Keren sekali, semakin kece ya. Iya baik Mas. Jadi betul Mas. Memang kita harus betul-betul mencermati dan menyaring semua informasi yang ada di sosial media ya. Karena yang di sosial media itu seluruh pemilih belum tentu semuanya itu benar. Betul. Bisa-bisa dia yang akan menjerumuskan kita. Dan seperti sesuai dengan tema kita tadi ya Mas ya. Kalau urusan memilih itu nggak ada remediasi Mas, nggak ada remedial nih Mas. Berarti ya Mas ya, berarti kita sebagai calon pemilih itu harus siap sejak awal dong. Kira-kira seperti itu ya Mas Puput ya. Nah dari Mas sendiri ini, hal penting apa yang harus dipahami siswa sebelum pada akhirnya dia datang ke TPS dan nyoblos untuk pertama kalinya? Wah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya dari Mas Irawan. Baik seluruh pemilih semuanya, bagaimana supaya kita tidak salah pilih. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Irawan. Yang pertama kita harus berliterasi. Ya, berliterasi baik secara digital ya maupun secara manual. Ya, secara digital di era sekarang kita tidak bisa lepas tadi yang sudah saya sampaikan yang namanya artificial intelligence. Kita juga harus belajar bagaimana membedakan mana yang fake ya, mana yang asli ya, real gitu. Supaya apa? Supaya kita tidak salah pilih. Kenapa? Tidak ada remedi. Tidak ada remedi. Sekali salah tamat ya. Tamat. Iya. Dan sumber informasi ya yaitu ada di KPU. Ya, di sini KPU Kabupaten Wonogiri sudah siap 100% sebagai sumber rujukan bagaimana pesta demokrasi itu diselenggarakan. Demikian pula dari KPU Kabupaten Wonogiri juga memberikan penyegaran. Ya, bagaimana persiapan-persiapan yang akan dilakukan tidak hanya pesta demokrasi, tapi juga segala sesuatu yang berhubungan dengan perwakilan
contohnya tadi ada pilihan OSIS, bagaimana menyelenggarakan keyakinan sekolah dan sebagainya. Ini KPU Kabupaten Wonogiri sudah siap untuk memberikan penguatan ya, dan memberikan pelatihan. Dan apalagi tadi saya mendengar Mas Irawan menyampaikan KPU Kabupaten Wonogiri mempunyai website, ini sangat luar biasa sekali ya, bisa diakses 24 jam. Siap. Begitu. Nah, ini sebagai penangkal hoax. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat di TikTok, kita lihat di Instagram ini belum tentu informasinya bisa 100% benar kebenarannya. Namun validitas itu bisa kita dapatkan ketika sumber informasi nomor satu, ya, tahap pertama itu dari sumber informasi KPU. Ya, saya kira seperti itu. Jadi pahami dulu apa yang harus saudara-saudara pemilih lakukan, ya, analisis, ya, supaya tidak salah pilih. Analisisnya bagaimana? Dengan cara membandingkan informasi, tidak hanya satu data, ya, tapi juga data secara manual juga. Digital oke, manual juga oke, ya, buka buku, buka informasi yang ada di koran dan sebagainya. Setelah itu, setelah kita paham, kita analisis, ya, selanjutnya kita evaluasi, ya. Sebenarnya kenapa sih calon ini mengajukan sebagai pemimpin? Nah, kita bisa berdiskusi dengan teman-teman dan sebagainya. Ya, kita bisa mendengarkan informasi dari surat kabar, dari koran, kita baca, dari TV, kita ikut diskusi dan sebagainya. Lantas yang terakhir kita tidak hanya untuk merefleksi, ya, bagaimana baik dan buruknya terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini, ya, calon pemimpin kita, dan bagaimana kita bisa bersinergi, bisa ikut berperan aktif untuk penyelenggaraan pemilu ini supaya pemilu ini bisa berjalan dengan lancar dan seluruh pemilih menjadi pemilih yang cerdas. Oh iya Mas, luar biasa seluruh pemilih. Kita benar-benar tercerahkan Bu hari ini ya, dengan pengetahuan yang Mas Puput punya nih. Mas Puput ini di sekolah selain menjadi guru bidang studi ya Mas ya, juga menjadi koordinator P5 kalau tidak salah. Ya, Mas. Terus sekali. Nah ini ada hubungannya dengan pertanyaan saya nih Mas. Jadi jam terbangnya luar biasa di seluruh pemilih ini. Nih Mas, coba Mas gini Mas. Mas Puput bayangkan coba ketika lagi ngajar nih di kelas demokrasi, karena salah satu di P5 itu ada demokrasi ya, pelajaran demokrasi ya, kalau tidak salah ya. Kemudian tiba-tiba ada seorang siswa tanya nih Mas Puput, Pak Puput, kenapa aku harus peduli nih sama negara ini? Padahal negara ini kadang-kadang nggak peduli itu sama aku gitu. Nah ini pertanyaan, saya mengambil pertanyaan mungkin dari beberapa pemilih pemula ya. Nah apa yang kira-kira Mas Puput respon dari pertanyaan itu? Ya, baik. Ini untuk saudara pemilih semuanya, bagaimana asumsi-asumsi itu berkembang. Ini tentu saja harus kita kuatkan, kita berikan pencerahan, kita berikan pemahaman supaya saudara pemilih ini tidak tersesat. Begitu. Ya, kita berikan pemahaman, manfaat pemilu itu seperti apa, begitu. Terus kita berikan simulasi. Kalau di P5 itu ada pengenalan tahap pertama Mas Irawan. Ya, di tahap pertama di pengenalan itu seluruh pemilih diberikan kesempatan untuk memahami sebenarnya demokrasi itu apa. Iya. Ya, kita datangkan narasumber dari KPU. Gitu. Ya, di sana juga ada simulasi. Selanjutnya kita berikan konteks yang real, yang nyata. Ya, jadi tidak hanya sekedar pemahaman atau teori pengetahuan, tapi kita berikan sinergi ya antara teori tadi dengan apa yang sudah dia alami. Ya, selanjutnya setelah tadi sudah paham kontekstualisasi, ya kita berikan simulasi berupa aksi. Ya, jadi seluruh pemilih kita berikan kesempatan untuk melakukan simulasi. Biasanya itu ada agenda Pilketos, ya, pemilihan ketua OSIS, begitu. Ya, dilanjutkan dengan ada gelar karya dan terakhir itu refleksi. Ya, apakah saudara pemilih itu benar-benar sudah paham atau belum? Bagaimana perasaannya? Apa yang akan dilakukan ke depannya? Seperti itu. Luar biasa. Saya kira memang
pembahasan pada hari ini itu menarik sekali ya. Luar biasa sekali, kita tercerahkan Mas. Artinya kami sebagai bagian dari penyelenggara pemilu itu mendapatkan sebuah masukan yang sangat positif loh dari Mas Puput sore hari ini. Tapi sayang sekali ini kita dibatasi dengan waktu Mas. Nah, banyak hal tadi Mas Puput sudah sampaikan. Tapi saya ingin coba Mas Puput sampaikan pada kita semuanya, seluruh pemilih yang ada di rumah, untuk closing statement ya. Kira-kira apa sih yang kemudian mereka harus pikir ulang ketika mereka itu tidak memilih, atau apa yang kemudian mereka harus putuskan apabila kemudian mereka harus memilih gitu. Ya, baik saudara pemilih yang berbahagia ya. Event 5 tahunan merupakan event hajatan untuk membangun bangsa Indonesia, bangsa kita menjadi lebih baik lagi ya. Pahami apa yang akan kita lakukan ya. Tanyakan apa yang saudara pemilih belum ketahui. Di sana ada Bapak dan Ibu guru yang siap untuk menemani, mendampingi ya. Setelah paham, maka simulasikan ya. Simulasikan bersama teman-teman melalui kegiatan di sekolah yang namanya Bilketos, salah satunya ada Bilketos di sana. Selanjutnya yang terakhir refleksi. Ini bagian untuk saudara pemilih belajar berdemokrasi jelang hajatan 5 tahunan yang notabene saudara pemilih nanti akan diberi kesempatan ketika sudah mempunyai hak yang cukup. Ingat, pahami, ya, kenali dan gunakan hakmu sesuai dengan hati nurani yang sesuai dan tepat. Ya. Saya kira seperti itu, jadilah pemilih yang cerdas. Wah, rasanya menarik ini ngobrol kita hari ini ya. Banyak ilmu yang kita dapat ya seluruh pemilih ya. Banyak sih sebenarnya pertanyaan yang saya siapkan Mas untuk seluruh pemilih di rumah. Tapi apa daya ini, kita ternyata dibatasi oleh waktu Mas. Nah, sebelum diakhiri ini Mas, saya minta closing statement nih dari Mas dulu. Monggo Mas, silakan. Ya, baik saudara pemilih semuanya. Closing statement saya yaitu jadilah pemilih yang cerdas. Caranya bagaimana? Yaitu kenalilah ya, calonmu. Dengan cara apa? Berliterasi ya. Sumbernya dari mana? KPU Kabupaten Wonogiri sudah siap sebagai sumber informasinya. Seluruh pemilih siap ya, bisa berselancar di internet, silahkan. Tapi pahami betul-betul untuk menjadi pemilih yang cerdas. Yang kedua, pahami isunya, pahami visi misinya, baca visi misinya saudara pemilih ya. Yang terakhir yaitu pilihlah dengan hati nuranimu. Kenapa? Karena dengan memilih ya sesuai dengan hati nurani, maka saudara pemilih semuanya bisa berpartisipasi aktif untuk membangun bangsa kita, bangsa Indonesia yang semakin lebih baik lagi. Saya kira seperti itu. Terima kasih Mas. Kita sudah panjang lebar ya ngobrol soal pemilu sampai ujian hidup tadi. Sampai gimana caranya jadi pemula yang cerdas, nggak gampang dibodohi oleh sosial media. Nah, satu hal yang saya ingat dari Mas Puput tadi, memilih itu bukan cuma hak ya, tapi tanggung jawab yang nunjukin kamu harus peduli dengan bangsa dan negaramu. Jadi di saat nanti seluruh pemilih di rumah punya hak pilih, ingat baik-baik, kenali calonmu, pahami isunya atau programnya, kemudian pilih dengan hati nurani, karena memilih itu jauh lebih baik daripada tidak memilih sama sekali, demi bangsa ini, demi negara ini. Ya, terima kasih Mas Puput sekali lagi atas kehadirannya. Terima kasih. Masih meluangkan waktu di KPU Kabupaten ya, sama-sama. Selain waktu, semoga masih berkenan untuk hadir di sini. Terima kasih untuk seluruh pemilih di rumah semuanya. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kamu, biar makin banyak yang cerdas berdemokrasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap dinamis, dan tidak apatis. Building Wonogiri through demokrasi. Membangun Wonogiri melalui demokrasi. Sampai jumpa. Sampai jumpa, seluruh pemilih. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama.